Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada pagi ini, waktu duha ini, waktu yang sangat mulia, waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang Allah bersumpah dengannya, wadduha, dan demi waktu duha, waktu di mana kebanyakan manusia melalaikan waktu ini dengan kesibukan mereka di pasar, ya, kesibukan mereka di tempat kerja, kesibukan mereka di tempat-tempat pariwisata, kesibukan mereka di tempat-tempat makan saat ini. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah, ada sebagian pemuda di sini yang datang meluangkan waktunya, kemudian mengorbankan keluarganya, mengorbankan tenaganya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum semuanya dicatat sebagai orang-orang yang mudah-mudahan orang-orang saleh. Amin. Dan kita berapa lama ya enggak ngadain karib? 2 bulan ya. Sudah 2 bulan ya. Masya Allah ya. Semuanya sudah rindu ya, rindu untuk mengadakan offline, insya Allah. Rindu mengadakan offline, dan mudah-mudahan ya, kita semua dicatat oleh Allah bagian orang-orang yang baik. Amin. Karena Rasulullah memberikan sebuah sebuah gambaran orang baik menurut Allah itu seperti apa sih? Orang yang baik yang diinginkan oleh Allah, ya kan? Antum semua insya Allah hafal hadisnya, ya? Ada tahu kan? Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman melalui agama, ya kan? Ya kan? Terus kalau kita ingin paham agama, di mana datangnya? Ya datang di majelis ilmu. Dan datang di majelis ilmu bukan hanya sekedar membaca. Tradisi Islam itu bukan hanya sekedar membaca. Membaca tanpa guru itu yang terjadi apa? Kerusakan dan kesesatan. Membaca tanpa guru. Yang dibutuhkan adalah talaqi. Metode dalam Islam itu adalah talaqi. Bertemu dengan guru, diajarkan, baru akan memperoleh pemahaman yang benar. Disitulah ketika kita duduk dalam sebuah majelis ilmu, kita paham sedikit-sedikit tentang ilmu agama. Itu ciri pertama Allah menginginkan kita menjadi orang baik. Ciri pertama, Allah ingin kita jadi orang baik. Walaupun misalkan ya kita belum baik. Kita belum baik. Tapi kalau sudah Allah menginginkan baik, cepat atau lambat, Allah akan memperbaiki kita. Jadi kita patut mensyukuri saat ini kita duduk sini, kita patut bersyukur. Patut bersyukur sekali. Kita patut mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah berkali-kali kepada Allah.
Ini taufik ini. Ini taufik. Mungkin antum berapa tahun yang lalu ada kayak gini, mungkin antum nggak suka. Ya kan? Bisa jadi antum malah alergi dengan orang-orang yang seperti antum ini, gitu. Ya. Bisa jadi beberapa tahun yang lalu antum masih alergi dengan orang-orang seperti ini. Antum duduk sini tuh ngapain sih? Habis-habis waktu aja, kan gitu. Tapi ketika kita sudah duduk di sini, itu sebuah taufik yang perlu kita jaga, kita pegang erat-erat. Kita pegang erat-erat dan kemudian kita jaga itu, kita siram terus-menerus agar kemudian berbuah, agar muncul bunga di sana. Itulah kemudian dengan pemahaman agama, pemahaman sedikit-sedikit menjadikan kita baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi kita, insya Allah kita akan memfokuskan pembahasan tentang judulnya bunga tidur. Ya. Bunga tidur ini sebenarnya nyeletuk aja dulu pas kajian terakhir kita sempat membahas tentang ain ya, kalau nggak salah terakhir itu tentang ain. Di situ tentang ada sedikit saya jelaskan tentang bunga tidur atau tidur secara umum, bunga mimpi lah ya. Maka kemudian kita akan membahas, tapi karena waktunya tidak banyak, saya membaca akan di sini ada buku ini judulnya adalah Kaifa Tufassir Ahlamak. Bagaimana engkau mentafsirkan mimpi kalian. Cara bagaimana mengetahui dan bagaimana menafsirkan dan cara-cara tentang mimpi-mimpi. Ya kan? Menafsirkan tentang mimpi. Ya. Sebelum kita bahas tentang panjang lebar, kita paham. Mimpi kita semua paham. Insya Allah semua kita punya mimpi. Ini bukan mimpi artinya saya nanti kalau gede mau jadi ini, bukan ya. Mimpi tidur ya. Kita tidur terus kemudian kita bermimpi. Apakah hanya sekedar mimpi doang? Apakah itu kemudian setiap sesuatu harus selalu ada mimpi ya? Misalkan ketemu ular gitu. Waduh. Ya kan? Kayaknya saya mau dapat jodoh nih, kan gitu. Ada yang mimpi ketemu ikan, ya kan? Nemu ikan. Wah, mau dapat duit gitu. Nunggu berhari-hari mana duitnya ya kan? Gajian dapat duit ya. Apakah seperti itu mimpi itu? Setiap sesuatu yang muncul dalam tidur kita, kemudian kita bisa mentafsirkan. Ataukah mimpi itu apapun yang terjadi dalam mimpi, cuma mimpi doang. Apakah cuma mimpi doang? Nah, di sini sebenarnya syariat telah memberikan sebuah gambaran, tafsir, sebuah perincian-perincian mana mimpi itu yang memiliki makna. Mana mimpi itu yang harus kita jauhkan. Bahkan kita simpan rapat-rapat. Kita simpan rapat-rapat, tidak boleh ada yang tahu sama sekali. Mana mimpi yang ini cuman ya nggak usah dipikirkan. Mana mimpi itu yang ini kayaknya perlu dijelaskan makna mimpi ini. Dalam Islam telah dijelaskan itu. Kenapa? Karena mimpi adalah salah satu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam mimpi itu memiliki peranan yang cukup besar. Gak sekedar bunga tidur. Antum coba saja di dalam Al-Quran. Berapa banyak kisah para nabi yang Allah berikan wahyu melalui mimpi, ya enggak? Berapa banyak? Antum sebutkan salah satu aja. Mimpi siapa? Nabi Ibrahim. Terus siapa lagi? Nabi Muhammad. Siapa lagi? Siapa lagi? Terkenal ini. Tinggal satu lagi. Antum biasanya kenal semua. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang pada terkenal. Itu semua melalui mimpi. Ya enggak? Dan itu jadi syariat hukum. Ya kan? Itu jadi hukum. Ketika apa? Nabi Ibrahim bermimpi, ya kan?
untuk menyembelih Nabi Ismail. Kan hukum itu menjadi syariat. Syariat yang dimana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Dan itu walamma balagha ma'ahu as-sa'y. Dalam kondisi Nabi Ibrahim sudah berumur. Mungkin 50 ke atas atau bisa jadi di atas itu, bisa 60, bisa 70, sudah tua, waktunya butuh pertolongan anak, suruh nyembelih. Itu hukum syariat di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim suruh menyembelih putranya. Dan itu melalui apa? Mimpi. Tadi ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf malah banyak sekali mimpinya. Masih kecil, masih ya usia 12 tahun. Ya kan? Nabi Yusuf bertemu apa? Bermimpi ada 11 bintang. Dan ada satu matahari sujud kepada Nabi Yusuf. Masya Allah. Ini anak kecil bermimpi kayak gitu. Cerita ke bapaknya. Ya kan? Aku bermimpi ada 11 bintang dan satu matahari bersujud kepadaku. Bapaknya bilang apa? Jangan cerita kepada saudara-saudara. Nanti saudaramu nanti iri. Karena itu kan mimpinya udah jelas sekali. Dia berdaul 12 saudara, ya kan? 12 saudara. Yang 11 sujud kepada dia. Langsung orang paham. Saudaranya paham maksud dari mimpi itu. Kau boleh cerita. Ya. Dan kemudian Allah kabulkan jauh berpuluh-puluh tahun kemudian itu terjadi. Itu Nabi Yusuf. Atau Nabi Yusuf menafsirkan mimpi seorang raja. Ya kan? Raja Mesir waktu itu. Terus Nabi Yusuf juga menafsirkan mimpi 2 orang yang masuk penjara. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Bukan hadis. Ini ceritanya ada di dalam Al-Quran. Ya, 2 orang yang di penjara, ya, cerita yang satunya nanti disalib, gitu. Disalib dan seterusnya. Kita tuh baca ya nanti di surat Yusuf, ya, kisahnya detail di sana. Dan banyak nabi. Kemudian Nabi Adam alaihissalam pun juga bermimpi. Nabi Adam sebelum Allah menciptakan Hawa, itu di dalam mimpinya Nabi Adam itu didatangi seorang wanita yang sangat cantik. Itu adalah Hawa. Itu apa? Hawa didatangi. Kemudian apa? Di situ Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan Nabi Adam di dalam mimpi itu. Kemudian mengatakan apa? Wahai Adam, engkau telah melihat makhlukku. Apakah kau melihat ada kemiripan dengan engkau? Kemudian dijawab panjang gitu. Terus setelah itu apa? Dijelaskan bahwa saya dalam mimpiku itu saya mendapatkan seorang wanita, yang dengan wanita itu aku mendapatkan ketentraman. Dengan wanita tersebut dia menyembah engkau ya Allah, dan engkau mentauhidkan beribadah kepada engkau. Nah, kemudian apa? Nabi Adam waktu itu kemudian ngantuk. Setelah tertidur, maka kemudian Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Dan kemudian duduk di samping kepalanya. Kalau orang-orang liberal, antum kalau kuliah di UIN, ada yang kuliah di UIN nggak? Di sini. Kalau antum kuliah di UIN, membaca hadis ini, mereka nggak percaya. Masa sih Hawa terbuat dari tulang rusuk? Gak percaya hadis ini. Kenapa? Karena mereka mengatakan, orang-orang liberal itu, kalau seandainya wanita terbuat dari tulang rusuknya itu kesannya itu apa? Kesannya apa? Merendahkan wanita. Gak mau. Karena menurut mereka apa?
laki-laki dan perempuan itu sama. Itu kalau antum kuliah di UIN akan antum dapat seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian tadi kita sudah jelaskan Nabi Ibrahim bermimpi. Kemudian Nabi Yusuf, ya kan, bermimpi sangat banyak karena memang salah satu dari mukjizat Nabi Yusuf adalah menafsirkan mimpi. Salah satu mukjizat dari Nabi Yusuf adalah menampilkan mimpi. Nah, kemudian di sini Firaun juga bermimpi, ya kan? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak di dalam Al-Quran Rasulullah bermimpi, sangat banyak sekali. Pertama, ya kan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi nabi, itu Rasulullah bermimpi. Jadi melihat fajar setiap hari muncul fajar dalam mimpi Rasulullah, cahaya keluar terus seperti itu sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Kemudian dalam perang Badar Rasulullah bermimpi. Antum tahu mimpinya apa? Rasulullah ditampakkan mayat-mayat orang kafir, ya kan? Fulan meninggal di sini, fulan meninggal di sini, fulan meninggal di sini, fulan ditampakkan dalam mimpi. Rasul melihat bergeletakan. Rasulullah ketika mau hijrah bermimpi. Mau hijrah Rasulullah bermimpi. Rasulullah mau perang Badar bermimpi. Rasulullah mau perang Uhud bermimpi. Banyak sekali Rasulullah bermimpi. Kejadian-kejadian sangat banyak sekali dalam Al-Quran di mana mengukuhkan bahwasanya mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Kalau ada pertanyaan, kan itu para nabi. Kalau saya mimpi gimana, ya kan? Kalau saya mimpi gimana? Apakah bisa ditafsirkan apa tidak? Apakah ditafsirkan? Di sini kita akan menjelaskan tentang itu. Nah, Rasulullah SAW itu mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwasanya mimpi itu terbagi menjadi 3 bagian. Mimpi itu terbagi menjadi apa? 3 bagian. Yang pertama adalah disebut ru'ya sholihah. Ru'ya as-sholihah. Ru'ya as-sholihah adalah seorang mimpi yang baik dan itu datangnya dari Allah, petunjuk dari Allah. Jadi bisa jadi mimpinya gini. Jadi orang soleh itu seperti para nabi itu ditunjukkan itu mimpinya nggak boleh takwil. Seperti Rasulullah tadi, ya, mimpi melihat orang-orang kafir itu meninggal benar-benar melihat dan itu persis. Bahkan Rasulullah menunjukkan matinya di sini, matinya di sini, matinya di sini. Nabi Ibrahim ketika bermimpi menyembelih putranya itu ya benar-benar melihat Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Ya kan? Atau baca terjemahnya gitu kan? Aku bermimpi aku menyembelih engkau. Kan gitu, ya kan? Berarti apa? Dalam mimpinya itu melihat Nabi Ibrahim jelas-jelas menyembelih putranya. Jelas. Mimpi itu bisa jadi dia melihat peristiwa langsung kejadian itu. Persis kejadiannya, benar-benar nyata, tergambar dengan jelas. Kemudian beberapa hari atau beberapa tahun benar-benar kejadian. Persis sebagaimana itu. Itu adalah petunjuk dari Allah. Bisa jadi seperti itu. Jadi dia melihat sebuah kejadian atau melihat misalkan orang lain, saudaranya, temannya terkena musibah atau mendapat sebuah kebaikan. Dia melihat langsung. Imam Syafi'i itu ketika Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau dipenjara dan mau wafat itu, Imam Syafi'i melihat jelas mimpi Imam Ahmad itu wafat. Itu orang soleh seperti itu. Dulu Ustadz saya rahimahullah, beliau sudah meninggal. Ketika kejadian tsunami itu beliau melihat mimpi, sebelum kejadian itu beliau melihat tsunami. Ustadz saya. Jadi mimpi itu benar-benar kejadian. Ini mimpi yang pertama. Itu adalah mimpi yang baik dari Allah. Atau yang kedua, mimpi itu
berupa rumusan-rumusan yang itu perlu ditakwilkan, diterjemahkan. Misal ya, seperti ayahnya Imam Bukhari. Ayahnya Imam Bukhari itu bermimpi melihat Rasulullah. Melihat Rasulullah, dan kemudian Imam Bukhari kecil itu Rasulullah berjalan dan Imam Bukhari kecil berjalan di belakangnya, ngikuti langkahnya. Dan Imam Bukhari kecil memasukkan batu ke dalam ini. Itu ayahnya Imam Bukhari. Kan bingung ya kan? Datang ke orang soleh yang memang mengerti tentang mimpi, dijelaskan bahwasanya ini anak kelak akan membawa ilmu-ilmu dari Rasulullah. Ya kan? Jadi ada yang mimpi itu perlu ditafsirkan. Nanti ada penjelasan dan kriteria bagaimana seorang ulama yang bisa menafsirkan mimpi itu ada. Dan mimpi bertemu dengan Rasulullah adalah kata Rasulullah, man ra'ani fil manam, barang siapa melihatku di dalam tidur, fakannama ra'ani fil yaqadzah, maka seolah-olah dia melihatku dalam kondisi sadar. Khusus Rasulullah. Kenapa? Syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan kemudian kita mentang-mentang melihat hadis ini atau mimpi, saya melihat Rasulullah. Nggak bisa. Kenapa? Rasulullah itu punya ciri-ciri fisik. Dulu pernah kejadian di zaman tabi'in, ada seorang tabi'in kan dia nggak pernah melihat Rasulullah. Dia mimpi didatangi Rasulullah. Datang kepada seorang sahabat. Saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Langsung tidak dibenarkan. Coba terangkan ciri fisiknya bagaimana? Kalau kau memang bertemu dengan Rasulullah, ciri fisiknya bagaimana? Ditelaskan semua ciri fisiknya. Iya, engkau bertemu dengan Rasulullah. Jadi kalau kita memang berharap ingin bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, antum harus pelajari dulu ciri fisiknya, biar kemudian mentang-mentang orang datang kemudian wah itu Rasulullah. Misal ya, ini kulitnya hitam, rambutnya keriting, datang dan aku Rasulullah dalam mimpi gitu kan, ngajari antum sesuatu gitu. Masa bertemu dengan Rasulullah? Nggak bisa. Rasulullah itu ciri fisiknya ada, bajunya seperti apa ya. Bajunya Rasulullah itu hanya beberapa yang selalu dipakai ya. Beberapa yang dipakai, rambutnya bagaimana, potongan Rasulullah itu nggak pernah berubah. Terus rahangnya bagaimana, senyumnya bagaimana, dadanya bagaimana, tangannya bagaimana, semuanya, tingginya seberapa, itu ada hadisnya. Sampai mana tadi ya? Jadi itu mimpi yang perlu ditafsirkan. Nah, dan perlu diketahui kalau antum misalkan baca tentang tafsir mimpi, misalkan kan ada buku tafsir mimpi ya, misalkan giginya lepas, itu maknanya apa? Terus misalkan nemu emas maknanya apa? Rambutnya rontok apa? Ketemu ini apa maknanya? Itu nggak bisa. Kenapa? Karena bisa jadi antara si A dengan si B, dia mendapatkan mimpi yang sama, bisa jadi tafsirnya berbeda. Bisa jadi tafsirnya berbeda. Tergantung kesolehan orang tersebut. Tergantung apa? Kesolehan orang tersebut. Yang paling terkenal di antara ulama yang paling terkenal menguasai bidang mimpi itu adalah Ibnu Sirin. Namanya Ibnu Sirin. Makanya antum kalau bahasa Indonesianya aja kalau nggak salah ada tafsir Ibnu Sirin. Beliau itu seorang ulama yang paling menguasai bidang mimpi. Allah berikan dia kemampuan paling menguasai bidang mimpi. Suatu saat ada dua pemuda yang datang kepada beliau. Mimpinya sama persis. Datang, wahai Imam Ibnu Sirin, saya bermimpi saya sedang azan. Dia azan. Kemudian satunya datang lagi, wahai Ibnu Sirin, saya sedang azan.
muridnya pas waktunya dia datang, saya sedang adzan, kira-kira apa maknanya mimpi ini? Kata Ibnu Sirin, kamu akan pergi haji, insya Allah. Jadi tafsiran mimpi dia adzan itu tafsirannya apa? Dia akan pergi haji. Terus ada datang satu lagi. Wahai Ibnu Sirin, Imam Ibnu Sirin, saya mimpi saya sedang adzan. Kira-kira apa tafsiran mimpinya? Antum tahu tafsirannya apa? Ada yang tahu nggak? Jangan-jangan antum ada yang bakat jadi tafsir mimpi kan? Apa tafsirannya? Coba, jauh sekali dengan yang pertama. Kamu mencuri dan kamu dipotong tangan. Ya kan? Jauh nggak? Jauh. Yang satu dapat rezeki bisa haji, yang satunya dipotong tangannya karena dia mencuri. Murid-muridnya bingung, kayak antum juga bingung, ya kan? Antum juga bingung. Kenapa? Salah satu syarat seseorang yang bisa menafsirkan mimpi adalah menguasai bahasa Arab dan menguasai Al-Quran. Karena dasar-dasar untuk menafsirkan mimpi itu adalah bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu syaratnya. Jadi kalau antum bermimpi misalkan dan ingin ditafsirkan, ya tanya kepada seorang ustadz yang kita tahu ilmu Al-Qurannya dan pengetahuan dia tentang Al-Quran dan bahasa Arab. Kenapa? Pertama, dalil beradzan itu kemudian haji itu apa? Beliau mau dalil dalam surat Al-Hajj ayat 27. Di situ ada sebuah kalimat di dalam Al-Quran, wa'adzin fin nasi bil hajj. Wa'adzin itu, adzan itu artinya secara bahasa adalah umumkan kepada manusia bil hajj, untuk haji. Wa'adzin, dan jadi bahasanya adalah bisa umumkan, bisa azanlah untuk haji. Kemudian Ibnu Sirin dari ayat ini menafsirkan engkau haji. Kemudian yang kedua, kenapa beliau menafsirkan mencuri? Dalam surat Yusuf ayat 70. Summa adzana muadzin. Jadi ceritanya tentang Nabi Yusuf itu, ya, ketika saudara-saudaranya masuk Mesir itu, ya, kan Nabi Yusuf melakukan sebuah semacam tipu muslihat, ya kan, yang milik adik kandungnya itu dikasih semacam piala, ya, apa bekalnya itu dikasih piala seolah-olah dia mencuri, ya kan. Kemudian pengawalnya neriakin. Nah, pengawalnya meneriakin itu di dalam Al-Quran menggunakan istilah azana muazzin. Azana muazzin. Kalau bahasa secara terjemah, dia sedang azan. Ayyatuhal airu innakum lasariku. Kalian ini pencuri. Ibnu Sirin kemudian mengambil tafsir mimpinya dari apa? Ayat ini. Engkau mencuri. Akhirnya apa? Murid-muridnya tanya. Wahai Ibnu Sirin, kenapa engkau menafsirkan berbeda? Yang satu mencuri, yang satunya azan. Apa jawaban Ibnu Sirin? Kemudian Ibnu Sirin mengatakan apa? Saya melihat pada yang pertama ada tanda-tanda kesolehan dalam dirinya. Sedangkan saya melihat yang kedua tidak ada tanda-tanda kesolehan di dalam dirinya. Kemudian apa? Ditafsirkan dengan tafsir yang buruk. Jadi bisa jadi seseorang memiliki mimpi yang sama, tetapi tafsirannya bisa jadi apa? Berbeda. Bisa jadi berbeda. Nah, dan mimpi itu adalah satu di antara tanda-tanda kenabian yang 40. Jadi setiap nabi itu memiliki ciri kenabian, itu ada 40 tanda. Nah, salah satu tandanya adalah mendapatkan mimpi. Jadi seluruh nabi itu pasti mendapatkan wahyu, petunjuk dari Allah itu melalui mimpi. Nah, patokannya apa? Semakin soleh seseorang,
Semakin soleh seseorang, maka kemungkinan besar mimpinya di sana ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Al-Quran Allah telah menerangkan lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mimpi itu adalah sebuah kabar gembira dalam kehidupan orang-orang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Benar apa? Kata Rasulullah, idza qtarabaz zaman lam takat ru'yal muslim takdzib. Nah, jika mendekati kiamat, bisa dikatakan apa? Lam takat ru'yal muslim takdzib. Hampir-hampir mimpi seorang muslim itu hampir-hampir tidak mungkin meleset. Banyak benarnya. Tapi apa? Syaratnya, ada syaratnya. Semakin soleh seseorang, maka mimpinya semakin benar. Jadi ukurannya, kalau kita mimpi kita itu memiliki tafsir itu apa? Antum soleh gak sih? Antum itu soleha gak gitu? Itu aja ukurannya. Semakin soleha kita, itu kemungkinan besar mimpinya memiliki apa? Makna. Itu yang pertama. Itu adalah ru'ya solihah. Yang kedua adalah al-hilm. Yang kedua apa? Disebut hilm. Hilm adalah minasyaiton. Hilm itu adalah mimpi yang dari syaitan. Nah, dari mana kita tahu mimpi itu dari syaitan? Jika mimpi itu membuat kita bersedih, jika dengan mimpi itu kemudian kita semakin bersedih, berarti mimpi itu adalah dari syaitan. Syaitan itu kan melakukan banyak cara ya, agar kita itu jauh dari Allah, itu kan banyak cara digunakan ya. Kalau misalkan di dunia nyata kita tidak bisa diajak ya berbuat maksiat, maka akan diajak berbuat maksiat ketika dalam mimpi. Misal nih, antum pemuda-pemuda ya, antum suka sama seorang wanita misalkan, karena kesolehannya, karena kecantikannya atau segala macam. Dan antum tahu belum ada hubungan yang syar'i ya kan, belum nikah, dipendem ya, dipendem cuma bisa ngelamunin aja gitu kan. Terus mimpi antum si perempuan wanita datang kepada antum ngajak nikah gitu ya kan, itu bisa jadi apa? Dari syaitan. Bisa jadi dari syaitan, atau melihat saudara kita, atau misalkan suami istri sudah menikah, si suami melihat dalam mimpinya istrinya berzina dengan atau ketemuan dengan mantannya, ya kan? Itu bisa jadi apa? Dari syaitan. Kalau kita enggak ya kan, kalau ada mimpi kayak gitu malah, aduh itu petunjuk dari Allah. Salah itu. Itu dari syaitan itu. Agar suami istri apa? Berpisah. Atau misalkan laki-laki atau perempuan dia mimpi berzina. Itu bisa jadi apa? Dari syaitan. Atau kalau dalam dunia judi itu ya, antum tahu para pencari togel itu nyari wangsit itu dari mana? Mimpi kamu tadi lihat apa? Iya, saya semalam mimpi ketemu monyet. Monyet nomor berapa gitu? Nomor 23. Ya, masang nomor 23. Itu mimpi dari syaitan. Yang menjatuhkan kita ke maksiatan, yang menjatuhkan kita ke kesyirikan, itu adalah mimpi dari syaitan. Jadi kalau ada mimpi-mimpi yang merusak syariat kita, merusak ibadah kita, membuat kita semakin tidak tenang, itu adalah dari syaitan. Itu langsung kita tampik. Bahkan kalau kita bangun di tengah mimpi buruk ya,
mimpi buruk misalkan ya, suami istri sudah nikah misalkan, atau misalkan antum ya sudah melamar ya seorang wanita solehah, ternyata bangun mimpinya apa? Dia nikah sama teman antum gitu kan. Misal bangun, aduh, jangan anggap itu apa? Benar, itu bisa jadi apa? Dari syaitan. Antum bangun, kemudian apa? Meludah ke kiri. Tuh, meludah ke kiri. Meludah ke kiri. Kenapa? Meludah itu bagian mengeluarkan syaitan. Baru kemudian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu adalah disebut al-hilm. Al-hilm. Yang ketiga disebut adghatsu ahlam. Adghatsu ahlam. Bunga tidur. Ini yang menjadi judul dari tema kita, yaitu adalah bunga tidur. Bagaimana kita tahu itu bunga tidur atau tidak? Bunga tidur adalah kita mimpi sesuatu yang sangat kita inginkan, sangat kita cita-citakan, sangat kita ketakutan dengannya. Kalau kita mimpi dengan 3 hal itu, itulah namanya bunga tidur. Itu namanya bunga tidur. Di siang hari kita menginginkan sekali misalkan mendapat sebuah jabatan. Setiap hari mikirnya jabatan itu aja terus. Tiba-tiba mimpi. Itu namanya apa? Bunga tidur. Kenapa? Sesuatu yang kita lakukan, aktivitas yang sering kita lakukan itu sampai terbawa mimpi, ya enggak? Sampai terbawa mimpi. Jadi sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita takutkan, itu disebut bunga tidur. Aduh, dikit lagi selesai ya. Disebut lagi apa? Bunga tidur. Nah, sekarang kita langsung saja karena waktunya sudah hampir habis ya. Terakhir kita akan menjelaskan bagaimana agar Allah berikan mimpi yang soleh kepada kita. Nah, di sini Ibnu Qayyim memberikan resepnya. Barang siapa ingin mimpinya mimpi yang benar dari Allah, mimpi yang benar dari Allah, maka lakukan beberapa hal. Yang pertama, aklul halal, memakan harta yang halal. Yang kedua, yang pertama makan harta, yang kedua berusaha berbicara jujur. Ini yang sebenarnya yang kedua ini adalah yang pertama ya sebenarnya. Berbicara jujur itu inti. Orang yang paling jujur ucapannya, orang yang paling akan mendapatkan mimpi, kata Rasulullah. Semakin jujur seseorang, maka mimpinya semakin tepat. Makanya para nabi itu mimpinya itu melihat langsung. Jadi seluruh nabi itu mimpinya melihat langsung, bukan nggak membutuhkan tafsir. Rasulullah mimpinya itu hampir semuanya itu melihat langsung kejadian. Seperti Imam Syafi'i tadi ya kan, Imam Syafi'i itu melihat Imam Ahmad wafat. Semakin jujur seseorang, maka mimpinya akan mudah ditafsirkan. Cirinya mimpi jujur itu apa? Dia itu enggak, kalau kita mimpi itu kadang-kadang kan kayak setengah-setengah ya, wajahnya setengah-setengah, ya kan? Kadang nggak jelas gitu kan. Malam ini di mana tempatnya kita lupa. Mimpi yang jujur dari Allah itu kita benar-benar tahu harinya, jamnya, fisiknya, kita jelas melihat. Itu namanya mimpi dari Allah, itu mimpinya seperti itu. Kita tahu benar detail. Nah, itu syarat pertama apa? Jujur. Semakin jujur maka semakin benar. Yang kedua adalah makan harta halal. Yang ketiga ini adalah resep dari Ibnu Qayyim ya. Yang ketiga adalah menjaga dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha menjauhi yang dilarang oleh Allah. Yang keempat, sebelum tidur diusahakan senantiasa berwudu, memiliki wudu. Yang kelima, menghadap kiblat. Nah, tahu sunnahnya kan? Sunnahnya tidurnya menghadap kiblat. Ya.
Sunnahnya itu adalah tidurnya menghadap. Antum tahu? Ada yang bisa praktekkan nggak untuk ikhwan? Perempuan nggak usah ya. Tidurnya tahu kan? Tidur yang disunnahkan? Ya, menghadap kiblatnya sini. Jadi kita berbaringnya ke sini. Itu sunnahnya seperti itu, ya kan? Kemudian selanjutnya, sebisa mungkin sebelum tidur itu berzikir. Jadi ya berzikir. Kan sekarang sunnahnya kan membaca subhanallah, alhamdulillah, sama Allahu Akbar 33 kali ya. Nah, di situ dibaca sampai dia ketiduran. Nah, katanya kalau 6 itu sudah dikerjakan, kata Imam Ibnu Qayyim apa? Fa inna ru'yahu la takdzibatah, maka mimpinya tidak akan pernah membohonginya. Ini Ibnu Qayyim mengatakan apa? Jika dia melakukan 6 perkara tadi, maka mimpinya tidak pernah apa? Dibohongi. Artinya apa? Mimpinya akan selalu jujur. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang ditanyakan karena waktunya mepet ya.